Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilah Cipta Rahman, NIM 20200720029. Saya dari kelas PAIA, Angkatan tahun 2020, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Kepemimpinan Transformasional Kiai pada Lembaga Pendidikan Islam dari jurnal Karya Bosori, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Tanzim. Konsep kepemimpinan. Persoalan kepemimpinan menjadi menarik untuk selalu dikaji dalam setiap momen organisasi, karena menyangkut pentingnya pengetahuan mengenai konsep kepemimpinan dalam konsep Islam, terutama kepemimpinan lembaga pendidikan Islam. Kepemimpinan dalam dunia pendidikan bertujuan untuk menentukan arah suatu kelompok, sehingga tercapainya sebuah tujuan bersama yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Kepemimpinan juga dipahami sebagai suatu aktivitas dalam kegiatan organisasi yang menggunakan wewenang, pengaruh, dan kekuasaannya untuk mempengaruhi orang lain dalam aktivitas kependidikan yang dipimpinnya, guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin tidak harus selalu berada dalam hubungan yang hierarkis. Hal ini juga menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah suatu seni dalam kegiatan manajerial atau kemampuan untuk mengkoordinasikan, memengaruhi, dan menggerakkan individu agar supaya timbul kerjasama secara teratur dalam upaya mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang pertama akan kita bahas ialah kepemimpinan dalam Islam. Dalam surah Quran Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini." Mereka pun berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi yang akan membuat kerusakan padanya dan akan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji dan menyucikan engkau." Allah pun berfirman, "Sesungguhnya aku lebih mengetahui tentang apa yang tidak kamu ketahui." Jadi dalam ayat tersebut itu menjelaskan bagaimana khalifah atau pemimpin merupakan seorang pemegang mandat Allah untuk mengemban amanah dan kepemimpinan langit di muka bumi. Oleh karena itu, dalam memimpin suatu umat atau komunitas masyarakat, diperlukan suatu konsep kepemimpinan yang baik dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi. Menurut Freeman, secara umum, kepemimpinan dipahami sebagai kemampuan atau kesiapan yang dimiliki oleh individu untuk mendorong, memengaruhi, menuntun, mengajak, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar menerima pengaruh tersebut, dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi kepemimpinan. Selanjutnya fungsi kepemimpinan yaitu menggerakkan bawahan agar mau bertindak dan berbuat sesuatu guna menyukseskan program kerja yang telah ditentukan. Jadi dalam hal ini berhasil atau tidaknya suatu program dalam organisasi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi dan kemauan pemimpin dalam melaksanakan fungsi-fungsi pokok kepemimpinannya, baik sebagai leader maupun manajer. Pelaksanaan fungsi kepemimpinan sebagai leader lebih menekankan pada interaksi manusiawi atau human interaction untuk memengaruhi orang lain yang dipimpinnya. Menemukan sesuatu yang baru, mengadakan perubahan dan pembaruan, sedangkan fungsi manajer lebih terfokus pada upaya untuk mengatur dan menggerakkan orang lain. Kemudian keunikan kajian. Jadi terdapat dua isu utama dalam keunikan kajian pada jurnal ini menurut penulisnya. Yang pertama atau yang paling utama ialah sebagian orang menjadi pemimpin sedangkan yang lain menjadi pengikut. Keunikan yang kedua, sebagian pemimpin berhasil sedangkan yang lain tidak atau gagal dalam memimpin. Pada bagian pertama menghantarkan kita pada pengenalan kualitas atau karakteristik seseorang yang lebih menonjol dibandingkan orang lain. Sementara kedua, secara sederhana merupakan kualitas seseorang dalam kemampuannya untuk menggerakkan seluruh potensi organisasi sehingga mampu untuk survive atau bertahan di tengah perubahan yang ada, bahkan mampu untuk menjadi pemenang dalam setiap kompetensi persaingan.
Singkatnya bahwa pemimpin menjadi pembeda dalam eksistensi dalam sebuah lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya ialah kepemimpinan transformasional, konsep kepemimpinan ideal. Jadi, menurut Setiawan, faktor yang dapat memengaruhi baik buruknya kinerja seorang karyawan salah satunya ialah cara pemimpin dalam memimpin karyawannya. Kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang memberikan inspirasi kepada para pengikutnya untuk melampaui kepentingan pribadi mereka yang mampu membawa dampak yang luar biasa pada pengikutnya. Gaya kepemimpinan transformasional yang diterapkan akan menumbuhkan kepercayaan bagi pengikut, yang merupakan model bagi tumbuh dan berkembangnya berbagai pengetahuan. Gaya atau model yang ditujukan dan ditampilkan oleh pemimpin meliputi ada sikap, tingkah laku, gerakan, kesanggupan, dan kecakapan untuk berbuat baik. Kemudian selanjutnya bagaimana cara pemimpin tersebut memengaruhi orang lain. Selanjutnya ada bagaimana perilaku konsisten dalam bekerja dalam mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, kepemimpinan yang memiliki visi dan misi untuk mengidentifikasi perubahan lingkungan guna mentransformasikan perubahan tersebut. Selanjutnya ialah mengenai kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional membutuhkan dua hal pokok utama, yaitu yang pertama adanya visi yang memungkinkan guru-guru memiliki perasaan terpanggil atau motif intrinsik sebagai seorang pendidik. Motif intrinsik di sini yang dimaksud adalah dorongan dalam diri seseorang. Dan yang kedua adalah budaya sosial atau budaya organisasi, di mana kepala sekolah dan seluruh staf karyawan saling memperhatikan, saling memahami dan menghargai, serta memedulikan yang lainnya secara tulus. Kesuksesan pemimpin ditentukan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang dapat menunjang dalam keberhasilannya. Oleh karena itu, suatu tujuan akan tercapai dan berhasil manakala terjadi keharmonisan interaksi positif dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Di samping itu, keberhasilannya juga dipengaruhi oleh latar belakang pemimpin, seperti kedewasaannya, karakternya, motivasi yang ada pada diri seorang pemimpin tersebut, serta keluasan yang melakukan hubungan sosial dengan orang lain atau orang sekitarnya. Materi inti yaitu kepemimpinan transformasional Kiai pada lembaga pendidikan Islam. Kiai sebagai pimpinan tertinggi di suatu pondok pesantren memiliki keunikan tersendiri dalam sistem kepemimpinannya. Istilah kiai pada konteks keindonesiaannya ialah tidak hanya bermakna sebagai sosok atau individu yang ahli dalam bidang agama, akan tetapi lebih dari itu. Jika ditinjau dari makna antropologis, kiai adalah individu yang memiliki kelebihan dan mampu dalam segala tataran masalah kehidupan. Sekaligus juga sebagai kontrol sosial, kiai merupakan sosok yang penuh dengan aura karismatik yang sangat tinggi, serta menempati posisi agung atau high class dalam strata sosial, utamanya bagi umat Islam, sehingga tidak heran jika segala yang diucapkan oleh kiai diyakini oleh masyarakatnya, atau dalam Islam sering kita sebut sebagai sami'na wa ata'na, didengar dan ditaati. Kepemimpinan transformasional kiai pada lembaga Islam selanjutnya ialah menurut Mardiyah pada tahun 2013, dalam diri kiai terdapat setidaknya beberapa kemampuan, diantaranya ialah sebagai perancang atau arsitektur, pendiri, dan pengembang atau developer, dan sekaligus sebagai seorang pemimpin dan pengelola, leader and manager pesantren. Kiai sebagai pemimpin di pondok pesantren, apabila ditinjau dari tugas dan fungsinya, memiliki fenomena yang unik. Dikatakan unik karena kiai sebagai pemimpin tertinggi pada sebuah lembaga pendidikan Islam tidak hanya sekedar bertugas menyusun dan mendesain kurikulum, membuat tata tertib pelaksanaan program pendidikan, melakukan penilaian dan pengukuran, melainkan bertugas pula sebagai pembina dan pendidik umat di sekitarnya, serta menjadi pemimpin atau panutan bagi masyarakat. Kiai sebagai pemimpin yang transformatif.
Dalam mengelola pesantren, kiai setidaknya melaksanakan 4 dimensi kepemimpinan. Sebagaimana menurut Yuki pada tahun 2015, 4 dimensi kepemimpinan transformasional kiai yang pertama ialah ada dimensi karismatik. Karismatik di sini digambarkan sebagai perilaku seorang pemimpin yang membuat para pengikutnya mengagumi, menghormati, sekaligus mempercayainya. Dalam hal ini, kiai adalah sosok yang dipandang memiliki kelebihan dan dianggap superior dalam bidang agama oleh masyarakat sekitarnya, sehingga beliau diangkat sebagai tokoh yang mampu untuk memberikan petunjuk dan siraman rohani kepada masyarakat sekitarnya. Melalui karisma yang dimiliki dan melekat pada diri seorang kiai, kiai dijadikan sebagai pemimpin atau imam dalam bidang ubadiyah atau keagamaan, dan sering diminta pendapat dan kehadirannya untuk menyelesaikan problematika yang dihadapi dan menimpa masyarakat. Rutinitas ini semakin memperkuat posisi dan peran kiai dalam kehidupan masyarakat, sebab kehadiran kiai diyakini akan membawa berkah dan ketenangan dalam komunitasnya. Yang kedua, ada dimensi inspirational motivation yang digambarkan sebagai pemimpin yang mampu mengartikulasikan pengharapan yang jelas dari seluruh pengikutnya, baik untuk mendapatkan ketenangan lahiriah maupun ketenangan batiniah. Dalam hal ini pula, kiai mampu menunjukkan komitmennya terhadap apa yang telah disampaikan kepada seluruh pengikutnya dan mampu menggugah spirit pengikutnya melalui penumbuhan optimisme dan antusiasme. Yang ketiga ialah intellectual stimulation, digambarkan sebagai perilaku pemimpin dalam menumbuh kembangkan ide-ide baru dari bawahannya, memberikan solusi yang inovatif dan kreatif terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dan dihadapi oleh bawahannya. Dan yang terakhir ada individualized consideration, yang dimana kiai diposisikan sebagai seorang pemimpin yang mau mendengarkan aspirasi serta masukan-masukan dari orang lain. Kepemimpinan transformasional atau transformational leadership yang ditampilkan dan ditunjukkan oleh sosok kiai akan mampu mengajak para bawahannya untuk melakukan tugas-tugas mereka melebihi dari kepentingan mereka sendiri, demi kepentingan pencapaian tujuan organisasi yang lebih besar. Dengan penerapan gaya kepemimpinan transformasional, maka anggota akan melakukan tugasnya dengan maksimal, dikarenakan pemberian tugas dari pemimpin bukanlah suatu hal yang berat. Hal tersebut disebabkan pemimpin dapat memengaruhi anggotanya, sehingga ketika anggotanya diberikan tugas, anggota akan menerimanya dengan senang hati. Dengan diterapkannya kepemimpinan transformasional, maka bawahan akan merasa lebih dipercaya, dihargai, dan bawahan akan lebih menghargai pimpinannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam perjalanannya, kiai sebagai pimpinan tertinggi di suatu pondok pesantren memiliki peran yang cukup besar dalam membentuk dan membangun karakter peserta didik yang baik dan lebih unggul, sehingga mampu memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan Indonesia kelak. Kiai yang telah mampu membawa tatanan sosial masyarakat Indonesia ke ranah yang lebih tinggi membuktikan bahwa sosok kiai memiliki dimensi yang tidak dimiliki oleh kepemimpinan formil pada umumnya. Charismatic trend juga patrilineal style tentunya mampu menjawab persoalan kepemimpinan seorang kiai. Berangkat dari hal tersebut, tentu harapan kepemimpinan yang memiliki visi dan misi untuk memajukan lembaga pendidikan Islam benar-benar diharapkan kontribusinya, khususnya dalam menjaga nilai-nilai religiusitas yang berkembang di masyarakat melalui konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Selain itu, seorang pemimpin lembaga pendidikan Islam juga harus mampu berinovasi dan melakukan transformasi kelembagaan supaya dapat eksis serta unggul di tengah persaingan antar lembaga pendidikan yang ada. Jika ada salah kata dan kekhilafan serta kekeliruan, saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.